Hello everyone, welcome to my channel Yase Official. Pertanyaan-pertanyaan seputar informatika. Apa perbedaan informatika dan TIK? Menurut UNESCO tahun 2006, yang dimaksud dengan TIK adalah semua bentuk teknologi yang dipakai untuk mengirimkan, menyimpan, menciptakan, membagikan, atau mempertukarkan informasi. TIK mencakup teknologi seperti radio, televisi, video, DVD, telepon saluran tetap, dan telepon genggam, sistem satelit, komputer dan jaringan komputer, serta peralatan dan layanan yang berhubungan dengan teknologi ini, seperti video conference dan surat. Informatika adalah bidang ilmu yang mencakup 5 elemen, yaitu berpikir komputasional, teknologi informasi dan komunikasi, teknologi komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, dan praktik lintas bidang. Jadi, informatika lebih luas artinya. TIK adalah salah satu bagian yang dipelajari dalam informatika. Apakah belajar informatika harus memakai komputer? Belajar informatika tidak harus menggunakan komputer. Tujuan penting belajar informatika adalah agar kalian memahami cara kerja komputer dan sistem digital berbasis komputer. Kalian bisa memahaminya dengan berbagai cara, misalnya melalui permainan simulasi dan kegiatan-kegiatan tanpa menggunakan komputer yang dirancang guru kalian. Kegiatan semacam ini sering disebut sebagai kegiatan yang bersifat unplugged. Apa itu problem dan problem solving? Mengapa hal itu penting? Problem adalah suatu keadaan atau situasi yang harus diatasi. Upaya untuk mengatasinya disebut problem solving. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi persoalan yang harus diselesaikan atau diatasi. Makin dewasa, problem yang dihadapi semakin rumit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk sejak sekarang belajar cara mengatasi masalah. Hal itu bisa dilakukan salah satunya melalui proses belajar bersama teman-teman dalam mata pelajaran informatika. Apa hubungan informatika dan mata pelajaran atau bidang lain? Dalam era industri 4.0, hampir semua bidang kehidupan manusia didukung dengan sistem berbasis komputer. Hal sehari mulai dari pendataan penduduk, pendaftaran sekolah, pencarian moda transportasi, hingga hal ilmiah seperti analisis data dari media sosial, data sel penyakit, hingga penciptaan robot humanoid yang mampu menirukan perilaku manusia tidak bisa dilepaskan dari informatika. Oleh karena itu, informatika berkaitan dengan banyak mata pelajaran lain. Sebagai contoh, informatika berkaitan dengan bahasa, karena pada saat membuat program komputer, kita perlu memahami masalah dari interaksi dengan bahasa manusia. Kemudian, harus menuliskan program komputer dalam bahasa pemrograman tertentu. Informatika berkaitan dengan matematika karena model komputasi dan dalam matematika merupakan abstraksi dari program komputer. Informatika bisa berkaitan dengan sains, sejarah, musik, dan lain-lain. Karena dalam berbagai bidang itu, kita bisa menggunakan komputer untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada. Ada banyak tools atau alat komputer yang tersedia untuk belajar dan mencari informasi serta bahan ajar. Cara berpikir sistematis dan struktur menjadi ciri informatika yang menolong kalian dalam belajar ilmu lain. Kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pelajaran informatika? Untuk membantu mendalami materi dalam informatika, kalian mempelajari proses belajar dengan berbagai bentuk. Contohnya, pembelajaran berbasis project atau project based learning, pembelajaran berpusat pada siswa atau student centered learning, dan pembelajaran berbasis inquiry atau
inquiry based learning. Dalam pembelajaran berbasis proyek, kalian bersama teman-teman dalam kelompok atau membuat karya proyek untuk menerapkan pengetahuan yang telah kalian pelajari. Dalam pembelajaran berbasis inquiry, kalian akan bereksplorasi secara mandiri untuk suatu objek yang diberikan oleh guru. Dalam project berbasis learning dan inquiry based learning, kalian sebagai siswa adalah aktor utama di kelas karena kalian akan belajar secara mandiri, menemukan ide, berpendapat, berkreasi, dan menyampaikannya ke orang lain. Pembelajaran seperti ini disebut pelajaran yang berpusat pada siswa. Ini akan menumbuh kembangkan kalian menjadi ilmuwan yang berpikir kritis dan kreatif. Adakah hubungan antara bermain games dan informatika? Salah satu hal menarik dari dunia komputer adalah permainan atau game. Bermain game ada sisi positifnya. Misalnya, dalam beberapa game, kalian bisa berbagi strategi, belajar memahami bahasa asing, belajar kompetisi secara hebat, dan lain-lain. Yang penting, kalian itu harus bisa mengatur waktu dalam bermain game agar tidak kecanduan. Dengan demikian, kalian sekaligus belajar mengatur waktu. Nah, dalam pelajaran informatika, kalian akan belajar bagaimana membuat game sederhana menggunakan bahasa pemrograman visual. Pasti banggakan bisa menciptakan hasil karya yang bisa kalian tunjukkan pada teman-teman, orang tua, maupun ibu bapak guru kalian. Thanks for watching. Jangan lupa klik subscribe dan komentar di bawah ini ya. See you next chapter dan silahkan praktikkan.